Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Lagi-lagi saya berharap, selalu saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan semangat untuk melaksanakan perkuliahan ini walaupun kita melaksanakan secara daring. Nah, mungkin kita langsung saja pada pokok persoalan kita. Nah, sesuai yang ada di RPS, adapun materi pembahasan kita pada pertemuan kelima adalah mengenai instrumen tes subjektif, atau pada perkuliahan ini saya akan memperkenalkan kepada Anda bagaimana teknis atau perkenalan secara konsepsional maupun teknis dalam pembuatan soal tes subjektif, atau biasa yang kita sebut dengan soal esai. Nah, langsung saja kita terlebih dahulu kita harus mengenal ada beberapa klasifikasi instrumen soal atau bentuk soal. Mungkin Anda pernah mendengar ada yang namanya soal bentuk subjektif yang biasa kita kenal dengan soal esai dan ada juga soal objektif. Nah, ada juga nama soal objektif atau yang biasa kita sebut misalnya dengan soal pilihan ganda, ada menjodohkan, ada benar salah dan lain semacamnya. Nah, itu adalah klasifikasi atau jenis-jenis soal secara garis besar. Jadi dia ada dua bentuk soal. Nah, menjadi pokok bahasan kita ini kita terfokus nanti kepada bentuk soal subjektif atau soal uraian, atau juga kita familiar menyebutnya dengan soal esai. Nah, di sini saya sudah menuliskan pengantar perkuliahan seperti biasa. Nah, yang harus kita ketahui adalah tes esai adalah salah satu bentuk soal tes yang sangat konvensional, bentuk soal yang tertua. Dia sudah ada, menurut catatan referensi yang saya temukan, dia sudah ada semenjak 2300 sebelum Masehi di Cina. Nah, jadi ini adalah bentuk soal yang konvensional. Jadi yang agak baru itu adalah bentuk soal subjektif. Nah, kemudian catatannya adalah sebuah di sini, jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes kita nanti akan bagi lagi bahwa tes itu terbagi lagi menjadi 3 bentuk. Ada tes tertulis, ada tes lisan, dan ada tes perbuatan. Nah, yang menjadi tes tertulis atau yang pokok bahasan kita pada hari ini adalah tes tertulis itu kemudian nanti dibagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada bentuknya uraian. Misalnya di sini ada esai, dan ada bentuk objektif. Nah, itu bentuk tes tertulis. Jadi yang kita bahas ini adalah bentuk soal yang masuk pada kelompok tes tertulis. Nah, ini di sekolah biasanya yang paling umum digunakan itu adalah tes yang biasa dilaksanakan di sekolah itu dapat dibedakan menjadi tes objektif dan tes uraian. Nah, karena setiap jenis tes ini memiliki keampuhan masing-masing atau keandalan masing-masing, maka dalam penggunanya sering diperdebatkan oleh guru. Nanti itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini klasifikasi tadi 3 jenis tes. Dapat kita lihat ada 3 jenis tes, ada tes tertulis, kemudian ada tes lisan, dan ada tes perbuatan. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Kita fokuskan terlebih dahulu pada tes tertulis. Nah, tes tertulis itu nanti dibagi lagi menjadi 2 bentuk. Ada subjektif atau esai, ada juga menyebut dengan uraian, dan ada tes sub atau ada soal objektif. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah tadi saya sudah sebutkan, yang menjadi persoalan pada soal subjektif atau problematika yang dihadapi oleh guru ketika menggunakan soal subjektif, ada 3 persoalan yang paling umum atau yang paling sering diperdebatkan. Nah, yang pertama adalah
di kalangan siswa. Nah, di kalangan siswa atau peserta didik terjadi pandangan yang kurang pas. Nah, mengapa? Nah, ada anggapan dari peserta didik bahwa menggunakan soal uraian lebih sulit dibandingkan dengan pilihan ganda. Nah, ini harus kita akui, memang dibandingkan soal uraian dengan soal pilihan ganda memang agak terasa lebih sulit soal uraian. Mengapa? Karena pada tingkatan berpikir soal uraian lebih kompleks dibandingkan dengan pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda, jawaban yang benar sudah tersedia, kita hanya memilih mana yang benar di antara beberapa opsi jawaban. Sedangkan pada soal uraian, nah, peserta didik berpikir untuk menuliskan dengan pemahaman serta menggunakan bahasa sendiri untuk menguraikan jawabannya, karena jawabannya opsinya tidak tersedia, ya. Nah, jadi itu kalau kita bandingkan dengan soal pilihan ganda. Nah, yang kedua adalah selalu muncul perdebatan di kalangan guru, bahkan di kalangan orang tua. Nah, ada yang beranggapan bahwa tes uraian adalah tes yang subjektif. Mengapa? Karena penulis skor dengan tes uraian sering tidak adil. Nah, karena ini di salah satu minus dari penggunaan soal uraian, karena agak terlalu sulit kita menilai secara objektif, ya, karena pada soal subjektif itu kita meminta pandangan peserta didik. Nah, pandangan peserta didik tentu tidak serta-merta bisa kita salahkan. Berbeda dengan soal objektif yang opsi jawabannya sudah tersedia, dia memilih mana yang benar, nah, baru bisa kita menilai mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemudian juga terjadi keluhan oleh para guru. Nah, harus diakui bahwa kesulitan dalam penyusunan instrumen skor. Nah, ini adalah problematika atau persoalan-persoalan yang terjadi ketika kita menggunakan soal subjektif. Nah, itu adalah persoalan ini. Nah, kita masuk pada tujuan perkuliahan. Nah, tujuan perkuliahan pada pertemuan hari ini adalah saya menuliskan ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa nanti setelah memahami bab pembahasan ini. Nah, mahasiswa nanti harus memahami apa itu konsep tes dan tes uraian. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa harus mampu memahami macam-macam dan kegunaan tes uraian, serta mampu memahami bagaimana kaidah atau tata cara dalam penulisan soal uraian yang baik dan yang benar. Nah, kita langsung pada pembahasan. Yang terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apa itu tes. Nah, kita barangkali sering menggunakan kata tes, tapi tahukah kita sebenarnya atau Anda apa sebenarnya makna di balik kata tes? Nah, tes adalah suatu kegiatan atau prosedur yang tersusun secara sistematis untuk mengukur sampel atau perilaku seseorang. Sampel ini dapat kita artikan sebagai peserta didik. Nah, kemudian perilaku seseorang itu adalah tes kalau kita mendefinisikan tes ini secara umum. Nah, tes kalau kita khususkan lagi kaitannya pada penilaian hasil belajar, maka tes dapat kita artikan adalah dia sekumpulan pertanyaan, nah, yang harus dijawab, atau butir pertanyaan, butir soal yang harus dijawab oleh peserta didik atau orang yang dites. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ditanggapi oleh seseorang atau peserta didik dengan tujuan untuk mengukur aspek perilaku tertentu dari orang yang dites. Nah, misalnya perilaku ini bisa kita lihat dalam kaitan dengan hasil belajar, misalnya perilakunya apakah dia sudah menguasai materi yang kita berikan. Nah, itu perlu kita lakukan tes. Apakah dia sudah mencapai kompetensi yang sudah kita tetapkan? Untuk mengetahuinya maka kita mengadakan tes. Jadi itu adalah definisi tes secara umum dan secara khusus. Nah, langsung kita masuk pada pembahasan kita. Sebenarnya apa itu tes uraian? Nah, tes uraian, nah, di sini ada beberapa definisi yang sudah saya buat. Silahkan nanti Anda mencari definisi lain dari berbagai macam ahli. Nah, tes uraian dia merupakan seperangkat soal. Nah, tes uraian ini menuntut
peserta didik untuk mengorganisasikan atau menyatakan jawaban menurut kalimat dia sendiri. Nah, jadi itu adalah tes uraian. Jadi tes uraian itu meminta kepada peserta didik untuk membahasakan bahasa dia sendiri berdasarkan soal yang kita berikan itu dijawab dengan pemahaman dan bahasanya sendiri, ya. Jadi kelihatan berbeda dengan pilihan ganda. Nah, kemudian tes uraian adalah tes yang bentuk pertanyaannya dia membutuhkan uraian yang jawaban yang diuraikan. Jadi di peserta didik sendiri yang memiliki tugas untuk menguraikan jawabannya. Baik dia uraikan secara bebas maupun secara terbatas. Nah, tes bentuk uraian ini, khususnya bentuk uraian bebas, menuntut kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi kata kuncinya adalah tes uraian itu membutuhkan kemampuan peserta didik untuk menuangkan atau menuliskan jawaban berdasarkan bahasa dia sendiri. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, nah ternyata dalam bentuk soal uraian itu juga terbagi lagi dan menjadi dua. Nah, soal uraian terbagi lagi menjadi dua. Nah, bisa kita lihat pada slide berikut. Nah, jadi klasifikasi tes uraian itu kita bagi lagi dia menjadi dua macam bentuk soal uraian. Ada uraian bebas dan ada uraian terbatas. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk tes uraian ini. Nah, misalnya uraian bebas. Apa itu soal bentuk uraian bebas? Soal bentuk uraian bebas itu adalah tes ini dia memberikan kemungkinan atau memperbolehkan kepada peserta didik untuk memberikan atau menuliskan jawaban yang bersifat pendapat atau pandangan pribadinya. Nah, jadi itu adalah uraian bebas. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menguraikan jawaban berdasarkan pendapat dia sendiri. Nah, kemudian pada uraian bebas ini, nah ini sering terjadi bias atau subjektivitas dalam pemeriksaannya. Nah, maka untuk agar kita lebih objektif dalam melakukan penilaian, jika kita menggunakan soal uraian bebas, maka kita juga harus memiliki pedoman untuk melakukan penilaiannya. Nah, itu adalah bentuk uraian bebas. Bagaimana dengan soal uraian terbatas? Nah, soal bentuk uraian terbatas ini adalah bentuk tes uraian ini, butir soalnya memiliki sebuah himpunan atau jawaban dengan rumusan yang pasti. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana bentuk contoh soal uraian bebas maupun terbatas. Nah, sehingga dapat dilakukan penilaian secara objektif. Jadi, jawaban yang dikemukakan oleh peserta didik, dia memiliki jawaban yang pasti. Termasuk guru juga memiliki kunci jawaban, sehingga guru bisa menilainya secara objektif. Jadi terlihat perbedaannya di sini antara uraian bebas dengan uraian terbatas. Jika uraian bebas itu anak diberikan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan pendapatnya, ketika kita melakukan evaluasi terhadap jawabannya, maka ada faktor subjektivitas. Berbeda dengan uraian terbatas di mana jawaban yang diuraikan oleh peserta didik atau yang dijawabnya sudah memiliki jawaban yang pasti. Dan penilaiannya pun memudahkan guru karena kita dapat menilai secara objektif. Ini adalah contoh soal. Misalnya pada uraian bebas. Tadi kita katakan bahwa soal uraian bebas ini memberikan pendapat kepada peserta didik untuk menguraikan pendapatnya secara sendiri dan pemahamannya secara sendiri atau secara mandiri. Misalnya contoh soal adalah uraikanlah pendapat Anda, apakah Soekarno memiliki hubungan politik yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia di Orde Lama? Nah, dalam berbagai macam referensi sejarah, ada mengatakan bahwa Soekarno terlibat dan memiliki hubungan dekat dan ada yang tidak. Nah, dan itu kan masih diperdebatkan sampai sekarang. Nah, peserta didik kita berikan kebebasan untuk menjawab apakah Soekarno memiliki hubungan dekat atau tidak dengan Partai Komunis. Itu adalah contoh pada uraian bebas. Kita minta pendapatnya, ya, kita minta pendapat karena itu fakta sejarah ini masih diperdebatkan sampai sekarang atau faktanya masih fakta lunak. Nah, kemudian bagaimana contoh soal pada uraian terbatas?
Nah, uraian terbatas itu contohnya adalah jelaskanlah isi dari perjanjian Linggarjati. Nah, ini jawabannya sudah pasti ada, jelas karena ada beberapa isi dari perjanjian Linggarjati. Nah, ya, itu adalah contoh dari soalnya. Nah, kemudian kita harus bagaimana karakteristik soal uraian. Nah, karakteristik atau ciri khas dari bentuk soal uraian itu adalah kita lihat dari bentuk pertanyaannya. Nah, bentuk pertanyaannya menuntut untuk memberikan penjelasan. Nah, menjelaskan, bisa mengomentari, memberikan penafsiran, bisa membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Nah, jadi bentuk pertanyaannya bisa kita meminta peserta didik untuk berkomentar, memberikan penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Nah, kemudian tes uraian. Nah, bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umum cukup panjang. Jadi namanya uraian itu dijelaskan secara cukup panjang. Nah, kemudian pada umumnya butir soal. Nah, jadi kalimat awalnya atau kalimat perintahnya menggunakan sebuah kalimat atau kita menggunakan dengan kata kerja operasional atau KKO. Ada uraikan, ada mengapa, terangkan, jelaskan, dan lain semacam. Nah, ini adalah karakteristik dari soal uraian. Kemudian ketika kita menggunakan tes uraian, kita juga harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Jadi menggunakan tes uraian itu tidak semudah itu, tapi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, misalnya, apakah lingkup materi yang akan diujikan sedikit? Nah, apakah cukup waktu yang digunakan dalam melaksanakan tes nanti? Apakah materi yang dipilih untuk diuji memang lebih dapat ditanyakan melalui tes uraian? Apakah guru cukup waktu untuk memeriksakan dan menilai? Jadi pertanyaan ini menjadi faktor pertimbangan kita dalam memilih tes uraian. Nah, misalnya jika materi, jadi ketika kita menggunakan tes uraian ini kita memperhatikan faktor, misalnya jika materi tes esai itu tidak cukup merepresentasikan materi yang kita ajarkan. Soal objektif cukup merepresentasikan materi yang kita ajarkan pada peserta didik. Nah, mengapa? Misalnya dalam memberikan tes esai sebaiknya tidak banyak kita berikan, katakanlah maksimal 5. Tetapi dari 5 soal tersebut tidak cukup mewakili seluruh materi. Nah, kalau kita ingin membuat soal esai harus mewakili seluruh materi, maka soal itu akan banyak sehingga itu tidak efektif. Nah, berbeda kita menggunakan soal objektif atau pilihan ganda. Soal objektif atau pilihan ganda itu adalah salah satu kelebihannya adalah soal yang kita berikan cukup merepresentasikan atau mewakili seluruh materi yang pernah kita berikan. Itu adalah faktor-faktor pertimbangannya. Nah, bagaimana dalam kaidah penulisan atau tata cara penulisan? Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Ada aspek materi, ada aspek konstruksi, dan ada aspek bahasa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Misalnya pada materi, pada aspek materi. Nah, soal harus sesuai dengan indikator pada kisi-kisi. Nah, jadi sebelum kita membuat soal, terlebih dahulu kita harus membuat kisi-kisi soal. Nah, apa artinya? Apa tujuan kita membuat kisi-kisi? Adalah artinya soal harus menyatakan perilaku dan materi dan yang hendak yang akan diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Nah, agar maksudnya adalah soal yang kita buat harus menggambarkan ketercapaian indikator. Karena melakukan tes itu adalah untuk mengukur ketercapaian peserta didik terhadap indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pada aspek konstruksi, bahwa ketika kita membuat soal esai, kita harus merekonstruksi rumusan kalimat atau soal, harus menggunakan kata tanya atau perintah. Jadi harus menggunakan kata tanya, seperti yang sebutkan tadi, harus menggunakan kata kerja personal, misalnya terurai seperti mengapa, uraikan, jelaskan, hubungkan, dan semacamnya. Kemudian ada aspek bahasa. Nah,
bahasa yang kita pakai dalam buat soal uraian itu adalah dia harus komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, sederhana, serta mudah dikenali atau dipahami oleh peserta didik. Nah, ini kaedah penulisan yang lain adalah sebaiknya ketika kita menggunakan soal uraian, kita harus menggunakan kata tanya ya. Jadi kata kuncinya, pergunakanlah kata tanya pada saat kita menggunakan soal esai. Nah, hindari pemakaian kata yang spesifik untuk mengukur kemampuan ingatan seperti siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah hendaknya soal diukur sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau tingkat kemampuan peserta didik. Jadi misalnya kalau tentu menggunakan soal berbeda antara anak SMP dengan SMA. Misalnya kalau SMP atau SD kita bisa menggunakan KKO sebutkan, maka di SMA atau di kampus kita tidak bisa. Kita menggunakan kata misalnya menjelaskan, bandingkanlah, dan lain semacamnya. Nah, ini harus diingat, hindarilah kalimat soal yang mengandung unsur sara. Nah, kemudian gunakan kata-kata yang tidak mengandung salah pengertian atau menimbulkan penafsiran ganda ya. Kalau kita menggunakan penafsiran ganda atau multitafsir, maka jawaban peserta didik pun akan sulit kita nilai. Kemudian buatlah petunjuk yang jelas tentang cara pengerjaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan plus minus tes uraian? Apakah ada kelebihan dan kekurangan? Tentu tidak ada satupun tes yang memiliki tingkat kesempurnaan. Dia sudah pasti memiliki plus minus. Nah, misalnya plusnya bagi guru, ketika kita disusun dia sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Mengapa? Karena kita membuat soalnya tidak terlalu banyak, maksimal 5, dibandingkan dengan soal pilihan ganda. Pilihan ganda harus banyak dia, karena pada soal pilihan ganda itu adalah merepresentasikan atau mewakili materi yang kita berikan, seluruh materi yang kita berikan. Nah, kelebihannya adalah soal esai ini mampu melatih atau mengasah kemampuan berpikir peserta didik dalam menyusun kalimat yang bagus dan yang teratur. Nah, jadi daya analisisnya dengan menggunakan tes uraian ini adalah terasah. Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahan atau minusnya? Nah, tidak atau kurang dapat digunakan untuk melakukan tes terhadap pelajaran yang luas atau banyak, sehingga siswa kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa sebenarnya. Nah, ini saya maksudkan menggunakan tes esai itu tidak bisa merepresentasikan atau mewakili seluruh materi yang kita berikan, sehingga peserta didik tidak bisa mengukur apakah dia sudah menguasai materi keseluruhan atau tidak. Karena untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap keseluruhan materi yang kita berikan itu akan terlihat pada soal pilihan ganda. Nah, yang terakhir adalah kelemahannya, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyudutkan pengetesan dalam menskornya. Nah, itu adalah plus minus dari penggunaan tes uraian. Nah, jadi itu saja mungkin penjelasan saya mengenai materi perkuliahan pada hari ini ya. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Tentang soal uraian ini bermanfaat dan membantu nanti kita dalam menyusun tes uraian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.